Selamat datang kembali di Vinimo Tarot Channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat, semoga kamu sukses, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa semesta memberikan kalian kemudahan di segala sisi hidupmu, memberikan pencerahan, memberikan energi healing buat kamu. Ya, apapun itu doa terbaik untuk kalian. Karena akhir-akhir ini aku suka jarang ya balas komen kamu, tapi aku sih baca ya. Nah, doa terbaik untuk kalian. Untuk tema kali ini adalah tentang perjalanan spiritual. Aku mau lihat ya untukmu mengenai pembelajaran apa sih yang kamu petik dari perjalanan spiritualmu. Bisa yang terakhir, bisa yang terjadi pertama, bisa ya. Namanya perjalanan spiritual itu sebenarnya sih nggak ada yang berakhir gitu, selama kamu masih belum mengambil suatu pembelajaran, terus berlangsung ya seperti itu sampai pada suatu titik di mana semesta maunya kamu di situ. Ada kedewasaan, ada suatu kekuatan jiwa di mana kamu mendapatkan anugerah atau ada misi jiwa yang harus kamu lakukan ya. Oke. Ada dua pal ya, ini pal satu, kamu boleh pilih dari oracle-nya yang warnanya ungu, ini warnanya peach ya, atau dari deck yang aku pakai, ini pakai tarot tarot for all ages, ini pakai tarot the moon and star tarot ya. Bagi kalian yang belum bisa menentukan mau pilih yang mana, di pause aja videonya ya sayang ya. Aku ingatkan juga bahwa ini adalah pembacaan umum, jadi nggak mungkin 100% cocok, relate sama kamu ya, atau resonate sama kamu 100%. Disarankan memang ke personal reading, di mana nomor WhatsApp-nya banyak lewat. Di chat aja di jam kerja, hasilnya hari itu juga. Kalaupun nginep cuma 1 malam ya lovelies. Oke, Markimul ya, mari kita mulai. Halo pal 1, tadi kamu pilih oracle yang mengatakan saya mengetahui bahwa dulu tuh saya milih kekhawatiran, milih ketakutan. Ketika aku punya kesempatan untuk memilih lagi, saya memilih cinta. I recognize that I have chosen fear and I choose again, I choose love. Ya, cintalah yang kamu pilih saat ini ya. Seperti apa sih cintanya? Nah, kita lihat di oracle satunya lagi dari The Sacred Traveler ya. Kalau aku lihat sih gini ya lovely, sepertinya memang ada suatu masa di mana kamu kayak ada khawatir, ada suatu ketakutan ya, bisa ketakutan tentang hidup atau ada sesuatu yang membuatmu sepertinya kayak terpenjara oleh suatu kekhawatiran, ketakutan apapun itu. Hidup sepertinya mentok terus. Perjalanan cinta sepertinya ada di satu titik di mana kamu kayak nggak percaya lagi sama cinta, bisa dikatakan seperti itu. Plus mungkin ya ada juga keluruhan di materi, itu yang paling menakutkan memang ya, seperti digambarkan I recognize that I have chosen fear ya, seperti itu. Ada suatu ketakutan juga dimungkinkan karena ada energi seseorang yang sepertinya kalau aku lihat ya dan aku rasakan di sini kayak membuatmu kayak khawatir, kayak takut gitu loh. Seperti itu, sampai mungkin untuk beberapa kasus kamu kayak mesti ganti nomor telepon ya gitu. Jadi tapi dari sumbernya kenapa hal itu terjadi bisa dikarenakan kamu ketemu seseorang yang dimana ada karmik ya. Ini karmik, hubungan karmik ini bisa sama, maksud aku dengan perjalanan cinta, bisa juga dengan perjalanan kehidupan. Dimana kamu ada karmik di situ. Karmik ini bisa dari masa lalu, bisa juga emang kamu harus ngambil hikmah dari kamu ketemu seseorang dan terjadi sesuatu yang enggak menyenangkan lah, kecewa, jatuh, broken hearted, kayak gitu ya. Termasuk juga kalau aku rasa untuk yang pilih pal 1 ini kamu jadi sakit atau kamu ada energi negatif yang masuk ke kamu di perjalanan hidupmu ya. Namun apapun itu, kalau aku lihat karena sekarang kamu udah menyadari bahwa harus milih cinta, cintanya ke siapa dulu? Ke kamu dulu kalau aku lihat. Karena sepertinya pal 1 ya, ke depan tuh kamu kayak punya cinta yang bisa dibagikan. Seperti digambarkan Discovering Truth ini, you stand in the light of truth. Jadi sepertinya semua yang terjadi di sini ya, untuk pal 1 diarahkan Tuhan untuk ke suatu titik di mana emang kamu di situ ada misi. Kalau aku lihat untuk pal 1 ini pal yang aku pilih juga ya. Kamu katanya berdiri di cahaya kebenaran.
cahaya emang kamu ada di situ ya, seperti itu. Namun di sini sepertinya memang jalan hidupmu berliku-liku, jalan hidupmu nggak mudah, jalan hidupmu banyak rintangan kalau aku lihat ya. Namun dari apapun yang terjadi yang aku tadi katakan, ada kekhawatiran, ada juga ketakutan, ada broken hearted. Namun sebenarnya semesta memang sepertinya sudah garis suratan takdirmu untuk melewati itu. Karena sebenarnya Tuhan ngebekalin kamu pakai ada peta, ada kompas ya. Nggak sendirian, Tuhan selalu bersamamu sebenarnya. Agar kamu kuat itu. Ke depan kamu bisa kok berjalan lagi. Ada sesuatu yang bisa dinantikan ke depan kalau aku lihat ya. Karena di kebenaran ini pastinya ada bahagia, ada cinta di sana. Namun untuk maju nih mencapai bahagia dan cintamu, kamu harus bayang ringan-ringan aja karena perjalanannya sepertinya memang nggak mudah. Ibarat nahoda ya, yang handal itu harus melewati badai. Ya kalau cuman nyebrang-nyebrang aja mah kali orang juga bisa ya, tapi nahoda yang handal itu harus bisa dan pernah melewati badai, mungkin beberapa badai. Nah, seperti di Traveling Lightly ini, simplify your life. Jadi bawa yang ringan-ringan aja. Artinya masa lalu yang pernah membuatmu jatuh. Seseorang yang membuatmu jadi khawatir, jadi takut. Aku rasa ditutup energinya dan ditutup juga permasalahannya. Dan untuk sepertinya, ya ditutup aja gitu ya. Menutup pintu masa lalu. Jadi itu hanya pembelajaran. Kalau aku lihat sih seperti itu. Nah, yang kita bahas kan sekarang ini adalah apa pembelajarannya. Gitu, pembelajarannya apa? Ya, coba kita buka ya Lovelies. Walaupun di sini sepertinya aku yang bisa tarik ya, pembelajarannya adalah agar kamu ke suatu titik ya, di mana di situ kamu menjalankan misi, di mana di situ kamu mendapatkan bahagia, cinta. Seperti itu ya. Walaupun yang aku rasa di sini pembelajaran kencang pertama adalah to love yourself. Kalau aku lihat di sini, mencintai diri sendiri, punya respect pada diri sendiri, untuk percaya pada diri sendiri. Kamu nih banyak cinta, emang dibekelin banyak cinta sama Tuhan, sama semesta. Tapi dengan banyaknya cinta ini, kamu memandang orang seperti kamu memandang diri sendiri. Banyak cintanya, banyak ulas asihnya. Padahal bisa saja suatu kondisi, suatu korporasi, orang lain itu sorry ya, kayak ada yang manfaatin, ada yang kayak kamu mah gampangan gitu, orangnya kalau orang salah ya udah nggak apa-apa deh, udah takdir gimana selesai. Nah tapi orang ada yang enggak kayak gitu ya. Oke, coba kita lihat nih pembelajaran yang kamu dapatkan dari perjalanan spiritualmu ya. Kita lihat ya Lovelies. Ini lucu ya, ungu biru gitu nuansanya ya. Bisa juga ini hikmahnya adalah terbukanya cakra kamu, ya, terutama cakra mahkota sama cakra hati. Cakra mahkota itu sepertinya lebih membuka cakra-cakra yang lain, tapi lebih juga ke intuisi. Jadi kamu tajam banget intuisinya. Itu salah satu pembelajarannya kalau aku rasa. Kamu punya kemampuan spiritual empat, bisa dimungkinkan ya, atau clairvoyant, clairsentience ya. Coba cari aja video aku tentang bakat spiritual ya. Cari aja ya Lovelies. Aku pernah buat. Oke. Oke. Ada 5 piala. 5 koin ya. Ini energi dimana energi keluruhan kalau aku lihat. Energi keluruhan seseorang meninggalkanmu atau kamu punya karmic relationship ya di 5 piala ini. Di 5 koin ini aku lihat ada keluruhan di uang, di materi, dimana sepertinya kamu ini ya, salah satu hikmahnya atau pembelajarannya ini kamu dimurnikan, ada purification kalau aku lihat, agar kamu nanti punya kacamata baru seperti digambarkan King of One atau Sage of One ini. Punya inspirasi, punya aspirasi, punya bakat yang ditanamkan semesta. Seperti itu ya, karena hidupmu ini emang ibaratnya itu bisa saja ya, mungkin orang lain masuk kelas
1, 2, 3, 4, 5, 6 SD. Kamu masuk akselerasi untuk beberapa kasus. Jadi cepat. Tapi hambatannya juga banyak ya. Makanya seperti digambarkan Wandering Path ini, kamu dibekelin Tuhan kompas sama peta ya. Tapi mungkin aja ada beberapa kasus kayak aku nggak nyadar aku dibekelin peta loh, nggak nyadar juga ada kompas ya gitu. Jadi kayak lebih ingin mengontrol hidup ini, mesti kesini. Namun ternyata Tuhan punya rencana bahwa aku harus di spiritual ya, seperti itu, sharing kehidupan sama kalian. Kalau aku lihat seperti itu ya, yang aku rasakan seperti itu. Nah, di 4 pedang ini aku rasa ya, mungkin untuk beberapa kasus yang pilih pas 1 ini kamu berada di tahap ini, di 4 pedang dan di Apprentice of Cup, dimana aku rasa kamu baru menyadari dan meresapi hidup. Sepertinya di sini kamu sedang mencari makna hidup, sedang mencari arti hidup, sedang mencari arti hadir kamu di dunia, arti hadir kamu ketemu si A, ketemu si B, dan itu membuatmu kecewa. Kamu mungkin juga bertanya-tanya tentang keadilan sama Tuhan, tentang kenapa orang bahagia, kenapa kamu enggak. Bisa seperti itu kalau aku lihat ya. Tapi kamu menyadari bahwa bisa saja juga kamu menyadari bahwa setiap orang beda-beda. Kamu juga spesial di mata Tuhan, di mata semesta. Kamu ditumbuhkan menjadi seseorang yang dari kesulitan ini jadi seorang yang lebih banyak empatinya, banyak cintanya. Kalau aku lihat ya, keluruhan uang, keluruhan hubungan cinta atau hubungan kekeluargaan atau pertemanan yang aku rasa ya pernah dihianati, aku lihat di kamunya gitu, Lovelies ya. Hikmahnya ini aku rasa banyak ya, kedewasaan, penguatan spiritual, pemurnian, karena kamu dimurnikan untuk menjalankan suatu misi di sini gitu, sharing perjalanan hidup ya, untuk menguatkan orang yang pernah terjatuh seperti kamu. Kalau aku lihat seperti itu ya, seperti digambarkan The Wheel of Fortune. Ini ada ular di 5 piala, ada ular ini kan lambang kayak apa ya, kayak kimia farma. Ular itu obat ya, pahit memang, tapi kamu jadi kuat, punya vaksin kehidupan kamu. Kalau aku lihat di sini ya, ke depan sih aku lihat kalian akan lancar-lancar aja, akan baik-baik saja kalau aku lihat gitu. Hikmahnya sih seperti itu aku lihat ya. Coba aku buka di Oracle dari Archangel Oracle Cards maksud aku ya. Coba bismillah. Kamu nih kenceng di energi Cancer, Pisces, Scorpio ya, Aries, Leo, Sagittarius. Ini semua ada sih kalau aku lihat ya, cuman tadi kenceng di Aries, Leo, Sagittarius sama Cancer, Pisces, Scorpio. Ada juga Virgo, Taurus, Capricorn sama Cancer, Pisces, Scorpio. Tuh, ke depan kamu akan baik-baik saja ya, seperti digambarkan Archangel Michael. Aku melindungi kamu dari hal-hal yang sepertinya berdampak negatif ya, dari energi rendah, dan akan menjagamu, orang-orang tercintamu, dan rumahmu. Tuh, aku rasa emang banyak kekhawatiran ya untuk yang pilih pile 1 ini. Oke. Ada comfort, aku rasa ke depan kamu akan nyaman ya. Dari Archangel Azrael, saya bersama kamu di waktu yang kamu perlukan, menolong hatimu, menolong keadaanmu untuk pulih ya, untuk healing. Nah, ada karir transisi aku rasa di sini ya, seperti aku kan dulu karirnya di proyek ya, berhubungan dengan sivil, landscape, arsitek ya, tapi sekarang kesini gitu kan ya. Tapi emang ini arahannya Tuhan, aku nyaman banget, karena dulu aku suka gelisah, nih kok apakah ini aku harus jalani, kayak ada yang manggil-manggil gitu ya. Nah, ada karir transisi, karir transitionnya ini aku rasa kamu ke depan seperti aku bilang tadi, konselor kehidupan, penasehat kehidupan, kamu berbagi kehidupan ya, mungkin nggak besar-besar ya, mungkin untuk beberapa kasus emang kamu buka YouTube channel, buka podcast, bisa juga dalam bentuk tulisan, bisa juga mungkin untuk yang hal-hal kecil ke anakmu nanti, ke adik-adikmu,
ke teman-temanmu, ke sahabatmu, seperti digambarkan counselor Archangel Azrael. Kamu ini sebenarnya seorang konselor alami ya, dan banyak nanti orang-orang yang akan mengambil suatu keuntungan dari arahanmu, dari guidance-mu, dari arahanmu, dari kamu bisa meyakinkan mereka. Seperti itu ya aku lihat ya. Jadi hikmahnya ini banyak buat kamunya. Semua yang terjadi ini buat kamu. Walaupun nanti kamu sharing ke yang lebih luas, aku lihat seperti itu ya. Kalau merasa takut, aku rasa di sini digambarkan 4 pedang ini untuk lebih banyak mendekatkan diri pada Tuhan, banyak meditasi, semua terjadi untukmu. Semua yang hilang, semua yang pergi adalah untuk memurnikanmu. Kamu nanti benar-benar setelah dimurnikan ini terlahir menjadi kamu yang baru. Di karir transisi ini bisa saja ya emang kamu masih menjalankan karir yang utama, tapi kamu punya suatu kelebihan untuk menjaga orang-orang ya dengan empatimu. Kalau aku lihat seperti itu ya. Tuh, di belakangnya ada claircognizance. Jadi bisa saja ada suatu kemampuan atau bakat spiritual yang ditanamkan semesta ya. Seperti feeling kamu kuat. Kamu bisa merasakan emosi orang. Kamu bisa mendengar sesuatu yang orang nggak bisa. Bisa lihat yang orang lain nggak bisa. Kayak gitu ya lovelies. Terima kasih banyak loh sudah nonton pas satu. Jangan lupa kasih aku jempol. Jangan lupa juga subscribe channel aku bagi yang belum ya. Halo Pile 2. Tadi kamu pilih Oracle yang berbunyi true healing occurs when I give myself permissions to feel whatever feelings live below the triggers. Pemulihan sejati itu terjadi ketika kamu membiarkan perasaan apapun yang menjadi trigger. Jadi istilahnya tuh kalau aku lihat di sini ya, healingmu ini ya itu bisa terjadi kalau kamu membiarkan perasaan itu ada, nggak ngelawan, justru dihabisin. Oke? Nah, temanya ini adalah tentang pembelajaran atau lesson yang kamu peroleh dari perjalanan spiritual. Kehidupan ini is all about perjalanan spiritual ya, spiritual journey. Seperti itu. Ketemu seseorang, masuk kerja di suatu tempat ya, punya konflik, ada keluruhan, happiness juga. Itu adalah dari suatu perjalanan spiritual di mana ujung-ujungnya sih tentang kedewasaan, tentang bagaimana kesanggupanmu untuk menerima suatu hikmah, suatu anugerah, suatu pembelajaran untuk spiritualitasmu, untuk arti hadirnya kamu, untuk arti hadirnya kamu untuk orang-orang atau masyarakat yang lebih luas, seperti itu ya. Oke, nah karena ini oracle-nya tentang healing, coba aku cek lagi di oracle dari The Sacred Traveler ya. Begin now, mulai katanya dari sekarang. Crossing bridges, nyebrang ya, tentang penyeberangan dari satu titik ke titik yang lain, dan ada cahaya pertama. Oke, ini sepertinya semua tentang healing ya. Jadi ini pembelajaran bagaimana kamu seperti digambarkan crossing bridges ini ya, kayak orang itu nyebrang dari satu titik ke titik yang lain. Itu kamu bagaimana caranya memasuki suatu tahap kehidupan yang baru dan meninggalkan tahap yang lama. Karena ini banget, nyambung banget gitu loh semua ya. Jatuh. It is time for healing, connecting, mending, and releasing. Inilah saatnya kamu pulih, dikoneksiin tuh ya, ditambal hatimu ya, diperbaiki, dan melepaskan. Mulai dari sekarang, take your first step. Langkahmu yang pertama ya, mulai dari sekarang untuk meninggalkan atau releasing yang lama ya, sambil mending, memperbaiki, sambil healing, pemulihan ya, untuk menuju ke seberang. Karena di seberang kamu ada first light, ada cahaya pertama, memulai suatu cycle atau memulai suatu kehidupan yang baru. Atau kamu nih di spiritualitas ini, kamu udah ngerobek baju kamu yang lama menjadi kamu yang baru.
gitu. Tapi ada sesuatu terjadi, biasanya sih ya, mungkin ini baru yang mengalami, untuk yang PAL 2 ini ya, mengalami suatu spiritual awakening, suatu kebangkitan spiritual. Kamu pernah masuk, atau sekarang ini sedang terjadi, kamu masuk ke kekelaman kehidupan gitu, dark night of the soul. Nah, kamu merasa kelam hidupmu ya, misalnya ada suatu konflik di kerjaan, tapi kamu nggak bisa keluar karena perlu uang, tapi kamu udah nggak tahan lagi. Atau kamu masuk dalam suatu toxic relationship di mana kamu punya koneksi yang kuat ya, tapi kamu nggak bisa keluar. Tapi si dia ini menguras energi kamu. Bisa juga di pertemanan atau malah di keluarga yang kamu nggak bisa keluar karena gimana lagi mereka keluargamu. Kayak gitu. Nah, ini semua terjadi ya. Artinya di sini kamu akan memasuki suatu tahap baru kehidupanmu. First light, cahaya. Berarti ada terang di sana. Gitu ya. Coba aku buka di tarotnya Hello Flies. Hikmah dari perjalanan spiritualmu. Aku rasa hikmahnya adalah kamu akan ke tahap baru. Kamu lebih dewasa secara spiritual. Kedewasaan spiritual misalnya gini, kamu nanti naik maksud aku misalnya kamu dalam suatu level tertentu, misalnya kamu dapat anugerah jodoh. Nah, sekarang levelmu 6, tapi kamu dapat level jodoh itu harus ke 8. Nah, seperti itu ya. Karena kalau di level 6, kamu nggak sanggup. Makanya kamu dipertemukan dengan seseorang yang memberikanmu pembelajaran lesson to love yourself, mencintai diri sendiri. Ada keluruhan di karir untuk menghargai menghargai suatu pengorbanan. Karena biasanya kalau ada yang toksik di kantor itu kamu masih tetap harus berjuang karena untuk ngebiayain ibumu misalnya, ya, untukmu juga kayak gitu. Untuk berjuang, untuk mempertahankan diri. Seperti itu kalau aku lihat ya hikmahnya, lessonnya. Coba kita lihat ya. Sorry ya lovelies, kadang-kadang intuisi tuh banyak banget di aku ya, di kepala aku. Jadi kadang-kadang aku suka kayak takut ketinggalan ya. Takut ketinggalan, jadi suka belibet kadang-kadang ngomongnya ya. Oke, bismillah untuk file 2. Nah, tentang true healing ini ya, katanya kan harus kasih kesempatan, ada perasaan yang harus kamu kayak harus kamu tahu. Nah, kalau aku sih kalau lagi sedih ya, ini sih tip dari aku, tapi ini kalau mau dipakai monggo, enggak juga masalah karena orang beda-beda. Kalau lagi sedih, lagi galau, aku habisin sedihnya memang. Nggak keluar kamar deh. Kayak gitu ya. Jadi aku biarkan perasaan itu ada dan dihilangkan, dikeluarin. Enggak pura-pura happy gitu ya. Nah, kalau udah rada habis, aku baru ketemu teman-teman tuh. Nah, itu aku ingin healing, ceritanya ingin melupakan. Seperti itu ya, lovelies. Betul ya, ada healing. Oke. Ada growth. Kamu di sini kenceng di Aquarius, Scorpio. Kalau aku lihat ya, Gemini, Libra, Aquarius. Semua ada sebenarnya, cuman kencengnya di Scorpio, Gemini, Libra, Aquarius sama Aquarius. Ada juga di Virgo, Taurus, Capricorn, ada di Cancer, Pisces, Scorpio. Dimungkinkan juga Aries, Leo, Sagittarius juga ada ya. Oke. Nah, yang aku lihat di sini memang sepertinya kencengnya kamu punya spiritual awakening atau masuk dark night of the soul itu dikarenakan mayoritas ya hubungan cinta. Bisa saja ada karmic relationship di mana kamu punya karma masa lalu. Kalaupun kalian nggak punya karma masa lalu, sepertinya kalian ini punya hubungan yang menguras energi kamu. Seperti digambarkan King of Swords-nya terbalik. Ada yang egois, ada yang posesif, ya karmik banget ya kalau aku lihat. Namun seperti digambarkan crossing bridges dan first light ini akan berakhir. Ketika kamu rilis, ini rilis ya. Harus melepaskan. Dengan melepaskan kamu belajar berani, kamu belajar hikmahnya ya. Mencintai diri sendiri. Mempertahankan diri sendiri untuk raihan bahagia dan cintamu seperti digambarkan ini. Ada pertumbuhan kedewasaan memang seperti digambarkan Ace of Pentacle ini, growth. Healingmu nanti menambah suatu inspirasi, aspirasi di dirimu. Jadi kamu bisa saja juga punya intuisi yang lebih kuat kalau aku lihat ya, punya cakra
maksud aku cakra hatimu juga dibukain, dibersihin untuk menerima suatu pertanda ya dari Tuhan. Pertanda-pertanda itu rata-rata emang masuknya ke intuisi kamu, biar kamu juga terkoneksi dengan inner voice kamu. Gitu yang aku lihat ya. Nah, energy release ini death ya sama begin now ini take your first step. Seperti kenceng energinya untuk meninggalkan yang enggak selaras, untuk meninggalkan yang enggak lagi membuatmu harmoni. Karena ke depan sepertinya kamu akan baik-baik saja meraih bahagia, meraih cintamu kalau aku lihat seperti itu. Gitu loh lovelies. Hikmahnya adalah untukmu. Karena seseorang yang sepertinya menguras energimu, dia bukan untukmu. Tapi kamu ada hikmahnya ketemu dia. Kamu ketemu dia emang ada garis, ada suratannya. Karena untuk kamu kalau nggak ketemu dia nggak bakal berani untuk memutuskan sesuatu yang berat. Seperti ini ya, misalnya contoh konkret kayak aku dulu ini, biar aku nggak bucin, udah bucin banget gitu ya, jadi nggak logis ya, gampang dimanipulasi biasanya kayak gitu, gampang diiming-imingi gitu ya, seperti itu. Namun kalau kamu seperti digambarkan ini ya, oracle ini, kalau kamu lagi sedih, habisin sedihnya, kalau lagi galau, habisin galaunya gitu, biar kamu kayak bawa beban gitu ya, bebannya kalau dibawa terus ya capek dong, nggak nyampe kamu ke tujuan, ditinggalin aja karena beban itu sudah tidak berguna, udah basi gitu ya kalau aku lihat. Coba ke depannya kamu seperti apa. Oops, wow, coba nggak apa-apa ya, ada King of Cups support, kamu akan dapat support dari keluargamu, seseorang yang mengasihi kamu, sahabat. Nah, ini Five of Swords-nya terbalik ya. Mungkin kamu rada sakit hati, mungkin kamu kayak ingin membalas ya, tapi tadi ini terbalik artinya let it go ya, release, melepaskan, biar kamu, dan nggak usah dibawa berat. Kalau ada revenge atau dendam atau kesel berat men, dilepasin aja. Nah, ini energimu sedih, dihabisin aja, dirasain, dihabisin. Karena nanti kalau nggak dilepasin, nggak dirasain, itu jadi toxic positivity namanya ya. Ke depan ya kamu akan bisa memutuskan untuk bahagia dan cintamu. Punya keharmonisan lagi, punya kebahagiaan lagi, seperti itu. Cinta sejatimu ada kalau emang di sini tentang cinta ya, pile 2 ya, atau menemukan suatu kerjaan yang memenuhi kamu nanti. Kalau ternyata yang di belakang toksik banget ya. Oke, coba aku tarik oracle untukmu ya, pile 2. Jadi tadi apa ya lessonnya? Berani ngambil keputusan. Mencintai diri sendiri. Kamu tumbuh dan lahir jadi kamu yang baru, itu yang aku lihat. Jadi kamu tahu sekarang siapa yang baik, siapa yang buruk ya gitu, dan kamu akan didekatkan dengan misalnya cinta sejatimu, kerjaan yang memenuhimu, seperti itu ya, ada pertumbuhan di kamunya. Clear audience. Ya, bisa juga salah satu hikmatnya kamu tuh ke depan akan punya bakat-bakat spiritual seperti digambarkan clear audience, satu kemampuan untuk mendengarkan yang orang lain belum tentu bisa mendengarkan. Atau core audience juga itu salah satunya dari misalnya kamu empati ya, kamu bisa merasakan emosi orang, di clear sentience ya, seperti itu, atau bisa melihat sesuatu. Tuh, kamu akan punya satu ide bagus ke depan ya kalau aku lihat. Katanya sih mungkin karena kamu sudah terlepas dari sesuatu yang ngebebanin kamu punya ide sesuatu yang bisa kamu lakukan dan bisa saja mendatangkan uang dan memenuhi kamu. Pesannya lagi adalah untuk beres-beres ya, terutama beres-beres masa lalu, beres-beres jiwamu ya. Ada yang sedih, lepasin, ada yang marah, lepasin gitu ya. Biasanya di anger management itu yang aku rasakan, kalau kita kesal sama orang ya, yang tidak bisa ngebalikin lagi, karena itu juga kita jadi jahat, nanti kita juga dapat karmanya ya. Untuk kayak aku meditasi, doa ya, mendengarkan musik-musik yang sepertinya menambah energi positif, kayak seperti musik untuk meditasi ya. Oke,
Tuh kan tadi aku bilang ada cakra clearing. Jadi dibersihin ini cakra-cakramu yang tadinya nggak bisa ngomong, cakra tenggorokanmu dibuka, cakra hatimu dibuka, jadi kamu lebih empati sama orang, merasakan kesulitan orang karena kamu juga pernah sulit. Gitu, cakra tenggorokan, mungkin juga tadi ada clairaudience ya, cakra-cakra dan intuisimu dikuatkan kalau aku rasa ya. Makasih banyak loh Pak Dua sudah nonton, jangan lupa kasih aku jempol, jangan lupa juga subscribe channel aku bagi yang belum ya. Bye.